Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Jahan Naura dari kelas AB Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya ikuti dalam acara Pekan Budaya yang diselenggarakan dari tanggal 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2020 yang dibawakan oleh Universitas Zainal Abidin dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tanggal 10 Desember 2020, saya mengikuti materi yang dibawakan oleh Ibu Profesor Hajah Herwina Bahar. Beliau memaparkan materi yang berjudul Budaya dan Pendidikan Karakter. Mengenai budaya menurut saya merupakan suatu kebudayaan yang sudah melekat pada dalam diri masyarakat. Kebudayaan meliputi adanya konsep, keyakinan, nilai, dan norma yang dianut masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Dalam wawasan kebudayaan itu sendiri mempunyai 6 nilai, yaitu ada ekonomi, solidaritas, agama, seni, kuasa, dan teori. Dengan nilai tersebut akan menentukan konfigurasi kepribadian, norma etik individu maupun masyarakat. Kebudayaan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada tata alam, tata sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keyakinan agama. Karena pengaruh tersebut kita bisa mengenal adanya kebudayaan barat, kebudayaan timur, kebudayaan Islam, dan kebudayaan muslim. Mengenai pendidikan karakter, apa itu karakter? Karakter merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana bisa mempengaruhi bagaimana caranya mereka berpikir, bagaimana caranya mereka bertindak, berbicara, mengambil sebuah keputusan, dan lain-lain. Karakter setiap orang juga pasti akan berbeda-beda, tidak akan ada yang sama. Bahkan, seorang anak kembar pun akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pemberian nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan pembelajaran. Bisa dikatakan, pendidikan karakter itu sendiri adalah mendorong agar perkembangan karakter dapat optimal. Di dalam pendidikan karakter juga mempunyai sumber-sumber nilai, yaitu ada agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan karakter. Di sini saya akan sedikit membahas tentang nilai budaya. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat. Nilai-nilai budaya tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep. Posisi budaya itu penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu ada 3. Yang pertama ada fungsi pengembangan. Maksudnya adalah untuk mengembangkan pribadi peserta didik agar berperilaku dengan baik. Yang kedua ada fungsi perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan agar bisa bertanggung jawab. Yang ketiga ada fungsi penyaringan, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan. Pilar-pilar pendidikan karakter itu ada 3, yaitu ada moral knowing yang berisi kesadaran moral, penentuan tentang nilai-nilai, penentuan sudut pandang, logika, moral, dan memiliki keberanian dalam bersikap mengendalikan diri. Yang kedua ada moral loving feeling yang meliputi percaya diri, empati, loving the good, pengendalian diri, dan mempunyai kerendahan hati. Yang terakhir ada moral doing acting, meliputi amal, bermanfaat bagi orang lain, dan mempunyai perilaku yang bersifat logis. Tujuan pendidikan karakter yaitu yang pertama, untuk mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif pada peserta didik sebagai manusia dan warga negara. Yang kedua, untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik agar terpuji. Yang ketiga, untuk menanamkan jiwa yang kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai peserta didik.
Jadi intinya, karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Pendidikan karakter yang bersifat efektif itu bersumber dari agama. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, saya mengikuti acara seminar. Pada kali ini saya membahas tentang bahasa sebagai produk budaya Indonesia, di mana materi ini dibawakan oleh Ibu Aida Sumami MPD, Ibu Ratna Dewi Kartikasari MPD, Saudari Nindya Riyati, dan Saudari Adelia Anissa Suci. Masuk ke dalam materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Aida mengenai budaya Minangkabau. Sebelum terlalu jauh mengenai pembahasan tentang budaya Minangkabau, saya akan memberikan sedikit mengenai bahasa dan budaya. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu lambang bumi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi antara satu sama lain. Sedangkan budaya adalah sesuatu hal yang mengenai tentang kebudayaan yang sudah berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Minangkabau merupakan kelompok etnis asli Nusantara yang wilayah persebaran kebudayaannya meliputi kawasan yang kini masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Dalam bahasa Minang, mempunyai sapaan kekerabatan seperti ibu kandung. Dalam bahasa Minang disebut irik, biai, uaik, amak, andeh, mandelu, uma, ibu, dan bundo. Kakak perempuan ibu dalam bahasa Minang disebut Matun, Maangga. Adik perempuan ibu dalam bahasa Minang disebut Tek, Angah, Acia, Uncu, Teta, Teti. Di daerah Minangkabau juga mempunyai beberapa lagu daerah. Yang pertama ada Kampuang Nan Jauh di Mato. Lagu ini dapat diartikan sebuah kampung yang jauh di mata. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang yang merantau karena ia tidak bisa pulang ke kampungnya, maka ia menyanyikan lagu tersebut. Yang kedua ada Pulanglah Uda. Lagu tersebut menceritakan tentang kerinduan dan penantian seorang gadis Minang pada sang pujaan hati yang sedang pergi merantau. Yang ketiga ada Bapisah Bukannya Bacarai, menceritakan tentang seorang lelaki dan perempuan yang ingin berpisah tapi bukan untuk bercerai. Minangkabau juga mempunyai nama daerah dan tempat wisata seperti Sigiran, Jembatan Siti Nurbaya, Taman Siti Nurbaya, dan Aya Ange. Dan Minangkabau juga mempunyai makanan khas, yaitu ada gulai, itiak lado ijau, keripik sanjay balado, lamang tapai, ayam singgang, dan palai rinua. Materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Ratna mengenai budaya Jawa. Jawa merupakan sekelompok suku bangsa yang mendiami sebagian besar di Pulau Jawa. Di dalam bahasa Jawa juga mempunyai sapaan bahasa, seperti orang tua di dalam bahasa Jawa dapat disebut wong tua atau tiang. Sepoh, kakek nenek dalam bahasa Jawa disebut bah lanang dan bah wedok. Ayah ibu disebut bab pake simbong. Jawa juga memiliki lagu daerah seperti Rek Ayo Rek, merupakan lagu yang berasal dari Jawa Timur. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan ke Tunjangan. Tunjangan sendiri merupakan nama sebuah jalan yang ada di kota Surabaya. Ada lagu Dong Dong Opo Salang, mempunyai makna tersendiri, yaitu ibarat buah kedongdong yang bagian luarnya halus tetapi bagian dalamnya kasar dan tajam. Dan sebaliknya, buah salak yang dimana luarnya kasar dan tajam tetapi bagian dalamnya halus, dapat diartikan bahwa lebih baik kita berbuat yang baik secara batin seperti buah salak daripada seperti buah kedongdong yang luarnya bagus tetapi di dalamnya kasar. Ada Cubrak-Cubrak Suweng. Lagu ini mempunyai makna bahwa untuk sampai ke tempat harta sejati
atau kebahagiaan sejati, orang tersebut harus melepaskan diri dari kecintaannya pada harta benda duniawi, mengosongkan diri, rendah hati, tidak merendahkan orang lain, serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam sirah atau hati nuraninya. Ada Sue Ora Jamu menceritakan tentang ada di mana dua orang yang bertemu dan waktu di saat mereka bertemu malah sangat mengecewakan. Ada Gundul-Gundul Pacul mempunyai makna bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, akan tetapi diberi sebuah pacul. Berarti bahwa pemimpin harus mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat-rakyatnya. Di Jawa juga mempunyai nama-nama daerah. Ada Banyuwangi, Bojonegoro, Sidoarjo, Situbondo, Purwodadi, dan lain-lain. Jawa juga mempunyai makanan khas. Di antara lain ada gado-gado, pecel, nasi krawu, rujak cingur, garang asam, dan lain-lain. Materi yang ketiga disampaikan oleh Saudari Nindya Rianti mengenai Palembang. Palembang merupakan suku bangsa Indonesia yang mendiami daerah Sumatera Selatan. Di dalam bahasa Palembang juga mempunyai beberapa kata sapaan, seperti ayu bisa disebut kakak perempuan, betino disebut perempuan. Palembang juga mempunyai beberapa lagu daerah, yaitu ada Sayang Selayak, menceritakan sebuah kisah kasih yang saling menyayangi, tentu akan sangat indah jika dialami. Tidak hanya saling menyayangi sesama saja, lagu ini juga menganjurkan untuk menyayangi lingkungan di mana tetap merawat dan tidak merusaknya. Pempek lenjer menceritakan tentang enaknya rasa empek lenjer. Di Palembang mempunyai nama daerah dan wisata, yaitu ada Bentang Kuto Besak, Sungai Musi, Museum Sungai Sultan Mahmud Badarudin, Pulau Kemaro, dan wisata religi Al-Quran Raksasa. Palembang juga mempunyai makan khas, yaitu ada pempek, tekwan, kerupuk kemplang, bakar, kue 8 jam, mie celor. Dan materi terakhir yang disampaikan oleh Saudari Adelia Anissa Suci mengenai Betawi. Betawi merupakan suku bangsa Indonesia, suku di mana bangsa yang mendiami daerah Jakarta, sebagian dari Jawa Barat dan Banten. Dalam Betawi mempunyai bahasa sapaan, seperti orang tua disebut babe dan enyak, kakek, bapak, mamang dan encing, kakak laki-laki dan kakak perempuan disebut abang dan empok. Betawi juga mempunyai makanan khas, seperti kerak telur, jengkol, nasi uduk, roti buaya, kue cucur, dan lain-lain. Betawi juga mempunyai lagu daerah, yaitu Ondel-Ondel, menceritakan tentang keunikan khas boneka Jakarta. Keroncong Kemayoran mempunyai makna bahwa harus senantiasa bahagia. Terkadang suatu waktu seorang mengalami hal sulit atau tertimpa kemalangan, namun selalu ada jalan keluar. Sekian materi yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.